Kenapa riwayat Hafiz dari Imam Asim pada dua ayat ini membaca dhammah? Alaihullah dan ansanihu aslinya adalah domir huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah kesempatan ini kita akan membahas beberapa kalimat makhsusah atau kalimat gharibah, yaitu dua ayat yang mana dua ayat ini hanya riwayat Hafiz dari Imam Asim saja yang berbeda dengan imam-imam lainnya. Ayat tersebut adalah wa ma ansanihu illa syaitan pada surat Al-Kahfi ayat 63 dan alaihullah surat Al-Fatih ayat 10. Jadi dalam dua ayat ini Hafiz dari Imam Asim membaca dhammah, yaitu wa ma ansanihu illa syaitan, surat Al-Kahfi ayat 63, dan di surat Al-Fatih ayat 10 alaihullah dibaca dengan dhammah juga. Kenapa riwayat Hafiz dari Imam Asim pada dua ayat ini membaca dhammah? Yang pertama adalah bacaan tersebut adalah sahih dari Rasulullah SAW sampai kepada kita dengan tawatur, tidak diragukan, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW menerima bacaan tersebut dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sampailah kepada kita bahwa bacaan tersebut alaihullah dan wa ma ansanihu dengan dhammah. Ini artinya bacaan tersebut adalah ada riwayatnya sahih secara tawatur dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi bahasa. Dikenal dalam bahasa Arab atau dalam pelajaran nahwu, grammar bahasa Arab, ada yang disebut dengan bahasa Hijaz dan bahasa Tamim. Kedua bahasa ini juga bahasa yang fushah. Dalam bahasa Hijaz, bahwa asli dari kalimat alaihullah dan ansanihu aslinya adalah domir huwa, kemudian ditambah ala jadi alaihu, ya. Kemudian ansani tadinya adalah huwa jadi ansanihu. Nah, dalam lughatul Hijaz, dalam bahasa Hijaz, domir huwa ini ketika disambung dengan kata sebelumnya, dia tidak berubah, tetap bacanya dhammah. Misalnya fihu, alaihu, lahu, bihu. Jadi mereka tidak merubah harokatnya. Adapun menurut jumhur, termasuk diantaranya adalah misalnya bahasa Tamim, mereka mensyaratkan apabila sebelum huwa berharokat kasroh seperti bihi, ini haknya dirubah menjadi kasroh, atau sebelum huwa berupa ya sukun, maka huwanya juga hu-nya diganti dengan kasroh. Jadi disesuaikan dengan harokat atau huruf sebelumnya. Jadi apabila huwa sebelumnya kasroh, maka hu-nya diganti dengan hi. Dan apabila huwa sebelumnya ya sukun, maka huwanya diganti hi. Dan ini mengikuti pendapat jumhur. Sehingga para jumhur, mayoritas ulama, mayoritas imam qiraat membaca ayat alaihullah wa ma ansanihu dengan harokat kasroh, alaihillah wa ma ansanihi illa syaitan. Kemudian kenapa dibaca dhammah juga? Ini adalah pendapat para ulama, bahwa ulama mengatakan kenapa pada ayat alaihullah dan wa ma ansanihu dibaca dhammah. Dilihat dari sisi maknanya. Kalau di surat Al-Kahfi wa ma ansanihu illa syaitan, itu adalah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Jadi Nabi Musa melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang sangat susah payah, ya, sehingga bisa menemui Nabi Khidir. Nah, sehingga dengan susah payahnya ini, maka dalam bacaan tersebut tetap dibaca dhammah.
Karena harokat yang terbarat itu adalah harokat doma. Sehingga harokat doma ini sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Nabi Musa dalam perjalanan yang sangat meletihkan dan menyusahkan. Sehingga harokatnya ditetapkan harokat doma, tidak dirubah. Kemudian di surat Al-Fatih ayat 10 juga begitu. Ayat ini bercerita tentang bai'at, tentang perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, perjanjian yang berat, perjanjian yang harus ditepati. Sehingga perjanjian yang berat ini harokat pada alaihullah tidak dirubah, karena harokat yang terberat adalah harokat doma. Sesuai ya, harokatnya doma, harokat yang terberat tidak dirubah, karena isi atau kandungan dalam ayat ini adalah tentang perjanjian, tentang bai'at yang berat yang harus ditepati. Ini dari sisi arti, tapi ini adalah hanya pendapat para ulama. Yang pasti bahwa ayat ini adalah ada riwayatnya dari Rasulullah SAW sampai kepada kita secara tawatur. Baik, saya akan membacakan ayatnya sesuai dengan bacaan riwayat Hafiz dari Imam Asim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Surat Al-Kahfi ayat 63. Jadi kalau imam lain membaca wa ma ansanihi, jadi riwayat Hafiz dari Imam Asim saja yang membaca wa ma ansanihu. Kemudian di surat Al-Fatih ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Jadi dalam ayat waman aufa bima ahada alaihullah, khusus riwayat Hafiz dari Imam Asim membaca alaihullah. Adapun riwayat imam-imam lainnya membaca kasrah. Wa man aufa bima ahada alaihillah fasayutihi ajran azima. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.